Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas terkadang dalam menjawab pertanyaan, kata-katanya sering membuat orang tertawa. Seperti pada kisah berikut ini. Pada suatu ketika, saat Abu Nawas berkumpul bersama kawan-kawannya, salah satu temannya bertanya, "Wahai Abu Nawas, menurutmu tempat kita berasal seperti apa? Dan tempat kemana kita akan pergi seperti apa?" Abu Nawas menjawab, "Itu suatu tempat yang sangat menakutkan." Kawan-kawannya yang ikut mendengar heran dengan jawaban Abu Nawas. "Kenapa menakutkan?" tanya mereka. "Karena saat kalian datang dari sana waktu bayi, kalian pasti dalam keadaan menangis. Dan saat kalian harus pergi ke sana, semua orang akan menangis," celetuk Abu Nawas. Spontan, mereka pun tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Nabi Sulaiman adalah raja yang memimpin semua makhluk, baik dari kalangan manusia maupun kalangan bangsa jin dan juga kalangan hewan. Bahkan angin pun tunduk kepada Nabi Sulaiman. Di dalam kisah Nabi Sulaiman ada seorang manusia biasa yang bukan berasal dari kalangan nabi dan rasul. Namun ia mampu memindahkan istana Ratu Balqis dalam sekejap mata. Nabi Sulaiman mempunyai pengawal setia yang mempunyai kesaktian. Ia adalah Asif bin Barkhia. Asif merupakan salah satu pengawal yang senantiasa membantu Nabi Sulaiman ketika berdakwah kepada kaumnya. Sosok Asiflah yang bekerja sebagai pencatat wahyu dari Allah kepada Nabi Sulaiman. Di satu kisah, Nabi Sulaiman bertanya kepada para pembesarnya, siapakah di antara mereka yang sanggup mendatangkan istana Ratu Balqis sebelum mereka sampai? Ketika itu, Ratu Balqis dan pasukannya sedang berada di perjalanan menuju ke istana Nabi Sulaiman. Istana Ratu Balqis berada di negeri Yaman, sementara istana Nabi Sulaiman berada di Palestina. Nabi Sulaiman lalu meminta kepada para pembesarnya agar istana Ratu Balqis bisa diletakkan di depan kerajaannya. Ini adalah permintaan yang tidak masuk akal. Namun, ketika itu ada salah satu pembesarnya berani menyanggupi tantangan itu. Dia adalah Jin Ifrit, rajanya para jin. Ia adalah jin terkuat di antara semua jin. Maka Jin Ifrit langsung menyanggupi permintaan Nabi Sulaiman. "Aku sanggup, wahai rajaku. Aku akan mendatangkan istana Ratu Balqis sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Dan sesungguhnya aku memiliki kekuatan dan aku orang yang amanah," kata Jin Ifrit. Mendengar kesanggupan Jin Ifrit, terkesanlah hati Nabi Sulaiman. Tapi ternyata ada orang lain yang juga menyanggupi tantangan itu. Orang ini berasal dari bangsa manusia. "Wahai rajaku, aku juga sanggup mendatangkan istana Ratu Balqis kepadamu, bahkan sebelum engkau mengedipkan mata," kata orang itu. Nabi Sulaiman pun akhirnya memilih orang tersebut yang ditugaskan untuk melakukannya. Orang itulah yang bernama Asif bin Barkhia, pengawal setia Nabi Sulaiman. Dan benar saja, sebelum Nabi Sulaiman berkedip, istana Ratu Balqis sudah ada di hadapan matanya. Nabi Sulaiman lalu berkata, "Ini semua adalah karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau aku akan kufur? Maka barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia telah bersyukur akan dirinya. Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya Robku Maha Kaya lagi Maha Pemurah." Pada saat itu, Asif bin Barkhia dikisahkan berdoa kepada Allah agar bisa memindahkan istana Ratu Balqis. Artinya, istana itu bisa pindah karena Allah telah mengabulkan doa hambanya yang soleh ini. Asif bin Barkhia adalah orang yang menjadi juru tulis Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman mendapatkan wahyu dari Allah. Ialah yang mencatat setiap wahyu hingga catatan itu menjadi sebuah kitab.
dan kitab itu diletakkan di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Nabiullah Sulaiman sempat mengancam sebelum ia wafat, barang siapa yang mengambil kitab ini dan dia dari bangsa manusia akan dibunuh. Tapi kalau dia dari bangsa jin, maka dipastikan akan terbakar. Semenjak ancaman ini, tak ada satupun dari bangsa manusia dan jin yang berani untuk mengambilnya. Hingga pada akhirnya, ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia, mereka berebutan untuk mengambil kitab tersebut. Kitab itu pun jatuh ke tangan jin ifrit. Kitab yang berisi catatan wahyu Allah lalu oleh jin ifrit dicampurnya dengan kalimat-kalimat sihir. Dari sinilah sejarah sihir dimulai. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, Asiyah binti Muzahim adalah seorang wanita mulia yang namanya pernah diceritakan oleh Rasulullah. Asiyah adalah ibu angkat Nabi Musa sekaligus istri daripada Raja Fir'aun. Asiyahlah yang menyelamatkan bayi Nabi Musa ketika dihanyutkan ibu kandungnya di sungai. Kisah ini bermula ketika Raja Fir'aun ditinggal mati oleh istrinya dan ingin mencari istri yang baru. Pada suatu hari, Raja Fir'aun memerintahkan kepada salah seorang menterinya yang bernama Haman untuk datang dan melamar seorang wanita bernama Asiyah. Tapi lamaran Fir'aun ditolak oleh Asiyah karena ia tahu bahwa Raja Mesir ini adalah orang yang buruk sifatnya. Mengetahui lamarannya ditolak, Raja Fir'aun pun marah, lalu mengutus bala tentaranya untuk menangkap orang tua Asiyah. Mereka pun dipenjara dan disiksa. Fir'aun yang merasa bisa melakukan apa saja, tapi tak mampu mendapatkan hati dari Asiyah. Fir'aun pun memaksa Asiyah untuk menikah dengannya. Padahal Asiyah sudah menolaknya dengan tegas. Asiyah tak sudi dinikahi Fir'aun karena ia raja yang ingkar kepada Allah. Fir'aun lalu mengancam akan membunuh orang tua Asiyah apabila tak mau menikah dengannya. Akhirnya dengan terpaksa Asiyah menerima Fir'aun sebagai suaminya. Meskipun berstatus sebagai istri Raja Fir'aun, namun Asiyah selalu dalam lindungan Allah. Ketika malam pertama, saat Fir'aun ingin menggauli istrinya, datanglah jin wanita kafir yang menjelma sebagai wujud Asiyah. Jadi, setiap kali Fir'aun menggauli istrinya, sebenarnya itu bukanlah sosok Asiyah, melainkan seorang wanita jin kafir yang menyerupakan sebagai Asiyah. Hal ini karena kemuliaan Asiyah sudah dijaga oleh Allah, agar kesuciannya tidak disentuh oleh penguasa zalim. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli beberapa kebutuhan dapur. Sepulangnya dari pasar, ia berjalan melewati jalanan sepi. Tanpa ia sadari, sisa uang yang ada di kantong terjatuh ke tanah. Kebetulan saat itu ada seorang lelaki yang berjalan di belakangnya. Orang tersebut segera mengambil uang yang terjatuh dan menyembunyikannya. Ketika Abu Nawas meraba saku bajunya, ia baru tersadar bahwa uangnya telah hilang. Kemudian Abu Nawas bertanya kepada lelaki di belakangnya, "Hei kawan, uangku terjatuh, apakah kau melihatnya?" Lelaki itu menjawab, "Mana aku tahu." Abu Nawas kembali berkata, "Tapi dari tadi kau selalu berjalan di belakangku, kau pasti tahu." Lelaki itu membalas, "Bagaimana aku tahu uangmu terjatuh, sedangkan kedua mataku ini buta?" Mendengar itu, Abu Nawas tak lantas percaya. "Apa buktinya kalau kau buta?" tanya Abu Nawas. "Kau lihat batu besar itu?" kata si lelaki balik bertanya. "Iya, aku melihatnya," jawab Abu Nawas. "Tapi aku tidak melihatnya. Itulah bukti bahwa aku buta," balas si lelaki. Abu Nawas pun akhirnya pasrah dan mengikhlaskan uang yang hilang tersebut.
ia pun berlalu meninggalkannya. Tapi dalam hati ia berkata, "Awas, akan kubalas kau nanti." Sementara lelaki yang pura-pura buta merasa gembira karena mendapatkan uang. Ia mengira telah berhasil memperdayai Abu Nawas. Di waktu yang lain, Abu Nawas kembali melewati jalanan tersebut. Tapi kali ini ia mengendarai keledai kesayangannya karena barang belanjaan yang dibawanya lumayan banyak. Di jalan itu pula Abu Nawas kembali menjumpai lelaki yang tempo hari telah menipunya. Si lelaki berjalan tepat di belakang keledai. Ia berharap ada sesuatu yang terjatuh dari belanjaan yang dibawa Abu Nawas. Mengetahui hal itu, Abu Nawas memberi isyarat kepada keledainya agar menendangkan kaki belakangnya. Si keledai pun menurut. Ternyata tendangannya mengenai wajah lelaki tersebut sehingga membuatnya jatuh terpelanting ke tanah. Akibatnya, wajah si lelaki menjadi luka dan mengeluarkan darah. Sambil menahan rasa sakit, lelaki itu berteriak, "Hei, tunggu! Keledaimu telah menyakitiku. Kau harus bertanggung jawab." Namun Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia tetap berjalan mengendarai keledainya. Merasa tidak digubris, lelaki itu mengejarnya dan berteriak berkali-kali, "Hei, berhenti! Kau harus tanggung jawab!" teriaknya. Abu Nawas masih tetap saja tidak menghiraukannya. Akhirnya, si lelaki berlari kencang untuk mendahului keledai Abu Nawas. Setelah berhasil mengejarnya, ia pun lalu berdiri tepat di hadapan keledai Abu Nawas. "Kau harus bertanggung jawab," bentak si lelaki. Kemudian Abu Nawas turun dari keledai dan menghampirinya. "Dari tadi aku teriak-teriak menyuruhmu berhenti. Kenapa kau tidak mau berhenti? Bahkan menoleh ke belakang pun tidak," kata si lelaki. Abu Nawas lalu mengisyaratkan dengan kedua tangannya bahwa ia adalah orang tuli. Jadi wajar kalau ia tidak mendengar teriakan. Tentu saja si lelaki tidak percaya. "Apa buktinya kalau kau tuli?" tanyanya kepada Abu Nawas. "Kau dengar suara kicau burung di atas pohon itu?" tanya Abu Nawas. "Iya, aku dengar," jawab si lelaki. "Tapi aku tidak mendengarnya." "Itulah bukti bahwa aku tuli," balas Abu Nawas. "Jadi apa maumu? Kau mau aku tanggung jawab?" tanya Abu Nawas melanjutkan. "Ya, kau harus bertanggung jawab. Kau harus mengobati luka di wajahku," jawab si lelaki. "Baik, aku akan bertanggung jawab. Pakailah uangku yang tempo hari kau ambil. Gunakan untuk mengobati lukamu," timpal Abu Nawas. Mendengar itu, si lelaki pun terdiam. Ia tak bisa lagi berpura-pura buta. Sementara Abu Nawas melanjutkan perjalanannya pulang ke rumah. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja mengajak Abu Nawas memasuki kamar mayat. Di dalam kamar itu terdapat 3 mayat yang sedang berbaring di ranjangnya masing-masing. Nampak jelas kalau ketiga mayat tersebut meninggal dalam keadaan tersenyum. "Hai Abu Nawas, kau tahu siapa mayat ini? Kenapa dia tersenyum?" tanya Baginda Raja sambil menunjuk mayat yang pertama. "Yang saya tahu dulunya dia orang yang rajin beribadah. Mungkin karena dia tahu tempat kembalinya adalah surga, maka dia pun meninggal dengan tersenyum bahagia," jawab Abu Nawas. "Oh, begitu ya. Terus kalau mayat yang kedua, kenapa dia juga tersenyum?" tanya Baginda Raja. "Kalau mayat yang ini, semasa hidupnya, dulu dia rajin bersedekah dan rajin sholat malam. Mungkin karena dia tahu tempat kembalinya adalah surga, maka dia pun meninggal dengan tersenyum bahagia," terang Abu Nawas. Ketika Baginda Raja akan bertanya tentang mayat yang ketiga, ternyata ia mengenalinya. "Dia ini kan orang ateis.
saya kenal betul orang ini. Tapi kenapa dia meninggal dengan keadaan tersenyum? Bisakah kau jelaskan, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas kebingungan. Kalau ia menjawab karena masuk surga, itu tidak mungkin. Karena menurut ajaran Islam, orang yang tidak mengakui adanya Tuhan akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalaupun menjawab tersenyumnya karena akan masuk neraka, itu juga tidak mungkin. Karena neraka adalah tempat penyiksaan yang sangat mengerikan. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia punya jawaban untuk memuaskan rasa penasaran Baginda Raja. Abu Nawas lalu berkata kepadanya, "Benar apa yang Paduka katakan, dia memang seorang ateis. Adapun dia mati tersenyum karena dia merasa bangga sebab dia akan ditempatkan bersama para raja-raja," jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja menjadi tersinggung dan sempat emosi. "Hei Abu Nawas, aku ini orang muslim dan saya mengakui adanya Tuhan. Kenapa mayat orang ateis itu ditempatkan di tempat yang sama denganku?" protes Baginda Raja. "Yang mulia jangan salah paham, dia ditempatkan bersama raja-raja zaman dulu, seperti Raja Fir'aun dan Raja Namrud," jelas Abu Nawas. Spontan, Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Sebelumnya diceritakan bahwa ulama sufi yang bernama Bahlul adalah kerabat dekat daripada Khalifah Harun al-Rasyid. Dan ia dulunya adalah seorang pejabat istana yang sangat alim dan jujur. Adapun dia bertingkah pura-pura gila hanyalah semata-mata untuk melindungi dirinya, supaya terhindar dari ancaman pembunuhan oleh pihak penguasa kerajaan yang tidak suka dengan kejujurannya. Meski demikian, Bahlul tetap mengkritik kebijakan kerajaan dengan caranya yang unik tapi sangat tajam. Berikut akan saya ceritakan beberapa kisah lucu tentang Bahlul. Bahlul dan makanan Baginda Raja. Suatu hari, Baginda Raja perintahkan pelayan kerajaan untuk mengirimi Bahlul makanan. Setelah dicari ke sana kemari, ternyata Bahlul sedang duduk di samping reruntuhan bangunan. "Hai Bahlul, ini ada kiriman hidangan istimewa untukmu," kata si pelayan. "Dari siapa makanan itu?" tanya Bahlul. "Dari Baginda Raja," jawab si pelayan. Bahlul lalu menerima hidangan tersebut. Akan tetapi, ia segera memberikannya kepada anjing yang kebetulan ada di situ. Melihat hal tersebut, si pelayan pun seketika terkejut. "Hei Bahlul, kenapa kau berikan makanan dari Baginda kepada anjing?" hardik si pelayan. Tapi dengan entengnya Bahlul membalas, "Hei pelayan, diamlah. Bila anjing ini tahu kalau makanan tersebut dari Baginda Raja, maka ia juga tidak akan mau memakannya." Bahlul dan pedagang. Suatu hari, seorang pedagang dari Baghdad menemui Bahlul untuk meminta nasihat. "Wahai Tuan Bahlul, berilah aku saran, usaha apa yang harus aku jalankan supaya aku bisa memperoleh keuntungan yang banyak?" tanya si pedagang. "Belilah kapas dan besi, lalu jual ke pasar," jawab Bahlul. Pedagang itu pun lalu pergi dan melakukan apa yang diperintahkan Bahlul. Ia membeli kapas dan besi dalam jumlah yang banyak. Setelah beberapa bulan, si pedagang menjual kembali barang-barang tersebut dan memperoleh keuntungan yang banyak. Ketika semua barang dagangannya laku terjual habis, si pedagang kembali menemui Bahlul untuk kembali meminta saran kepadanya. "Wahai Bahlul gila, menurutmu kali ini barang apa yang harus aku beli supaya keuntunganku lebih banyak?" tanya si pedagang. "Beli bawang dan semangka," jawab Bahlul. Pedagang itu pun menuruti saran Bahlul. Ia membeli bawang dan semangka dalam jumlah yang cukup banyak.
Beberapa hari kemudian, bawang dan semangka yang dibelinya semuanya menjadi busuk, sehingga ia mengalami banyak kerugian. Dengan penuh kecewa dan emosi, si pedagang mendatangi Bahlul. "Hai Bahlul, ketika aku minta nasihat padamu pertama kali, kau menyarankan untuk beli kapas dan besi. Dan saat itu memang aku memperoleh keuntungan yang banyak. Tetapi ketika aku minta saran untuk yang kedua kali, kamu malah membuatku bangkrut. Harta kekayaanku habis karena saranmu," kata si pedagang menahan emosi. "Hai pedagang, dengar ya. Pertama kali kau menyapaku, kau menyebutku Tuan Bahlul. Karena kau menyapaku sebagai orang yang cerdas, maka aku memberi saran padamu dengan kebijakanku. Sementara saat kau minta saran kedua kalinya, kau memanggilku dengan panggilan Bahlul gila. Maka aku memberimu saran layaknya orang gila," kata Bahlul menjelaskan. Si pedagang pun merasa malu atas perbuatannya dan membenarkan jawaban Bahlul. Bahlul diminta kritik Baginda Raja. Suatu hari, saat Bahlul diajak ke istana, Baginda Raja berkata kepadanya, "Wahai Bahlul, kritiklah aku," pinta Baginda Raja. "Hai Harun, jika kamu berada di tengah-tengah gurun, di mana di tempat itu tak ada air setetes pun, sementara kamu sedang kehausan dan mendekati kematian, apa yang akan kau berikan untuk mendapatkan seteguk air?" tanya Bahlul. "Aku akan memberikan dinar dan emas yang banyak," jawab Baginda Raja. "Tapi bagaimana jika orang yang memiliki air tidak mau menukarnya dengan dinar dan emasmu? Lalu apa yang akan kau tawarkan?" tanya Bahlul kembali. "Aku akan memberikan separuh dari kerajaanku," jawab Baginda Raja. "Baik, setelah kau minum air itu, lalu kau terserang penyakit tidak bisa buang air kecil. Apa yang akan kau tawarkan kepada satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan penyakitmu?" tanya Bahlul. "Aku akan berikan sisa separuh kerajaanku," jawab Baginda Raja. "Wahai Harun, ketahuilah, maka jangan kau anggap penting kerajaan dan semua harta kekayaanmu, karena semua itu tidak lebih berharga dibandingkan dengan seteguk air. Apakah tidak sepatutnya engkau berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah?" kata Bahlul menasehati. Bahlul dan budak yang takut laut. Ketika Bahlul sedang bepergian menaiki kapal perahu, ada seorang pedagang bersama budaknya ikut serta naik ke atas kapal. Saat perahu mulai menyeberang ke tengah lautan, budak itu mulai menangis karena ketakutan akibat gerakan kapal yang terguncang oleh ombak. Semakin lama tangisan si budak semakin keras, sehingga membuat orang-orang yang ada di kapal merasa terganggu, termasuk Bahlul sendiri. Si pedagang sudah berusaha membujuk agar budaknya diam tak menangis. Begitu pula dengan orang-orang yang ada di kapal. Mereka juga membujuk si budak agar diam. Akan tetapi, tangisan si budak malah semakin keras. Tak tahan dengan tangisan budak yang mengganggu, akhirnya Bahlul meminta izin kepada si pedagang untuk membuat budaknya diam. Pedagang itu pun mengizinkannya. Maka dengan segera Bahlul memberikan perintah orang-orang untuk melemparkan budak itu ke laut. Perintahnya pun dilaksanakan. Ketika budak itu hampir meninggal, Bahlul langsung menyelamatkannya dengan membawanya kembali ke atas kapal. Setelah itu, si budak langsung duduk di sudut kapal dan tak lagi teriak menangis. Si budak hanya terdiam dengan wajah ketakutan. Badannya gemetaran dan menggigil karena kedinginan. Para penumpang lantas bertanya kepada Bahlul, kenapa tindakannya bisa membuat si budak terdiam. Begini kawan-kawan, ketika budak ini dilempar ke laut, ia baru menyadari betapa nyamannya kapal ini, jawab Bahlul memberitahu.
Spontan mereka pun tertawa dan juga membenarkan ucapan Bahlul. Bahlul dan pejabat yang sombong. Suatu kali, Bahlul diajak Baginda Raja duduk bersama para pejabat kerajaan di sebuah aula istana yang besar. Dari sekian orang yang hadir, hanya Bahlul yang bukan seorang pejabat istana. Tiba-tiba salah satu pejabat berceletuk kepada Bahlul dengan tujuan ingin menertawakannya. "Hei Bahlul gila, tahukah engkau, sekarang kau diangkat Baginda Raja menjadi amir dan menjadi pemimpinnya para anjing, ayam, dan babi," kata si pejabat sambil tertawa. Tapi dengan mudahnya Bahlul membalas ejekan tersebut. "Maka dari itu, mulai sekarang kau jangan melanggar perintahku. Kau harus taat kepadaku, karena sekarang kau telah menjadi bawahanku." Seketika Baginda Raja beserta pejabat istana yang lain tertawa terpinggal-pinggal dengan perkataan Bahlul. Dan pejabat itu pun menjadi kapok dan malu, tak berani lagi meledek Bahlul. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas sering pergi ke suatu kota untuk tujuan berdagang. Di kota tersebut, Abu Nawas selalu mampir ke warung makan langganannya. Suatu ketika, Abu Nawas baru saja tiba di kota itu. Seperti biasa, ia terlebih dahulu mampir ke warung makan langganannya. "Kawan, saya pesan 1 porsi ayam dan 2 butir telur. Tapi bayarnya kalau dagangan saya terjual habis. Boleh tidak?" tanya Abu Nawas. "Oh, silahkan Abu Nawas. Kamu kan langganan di warung kami." "Tentu saja boleh," jawab pemilik warung. Ketika Abu Nawas selesai makan, ia pun lalu pergi untuk menjualkan dagangannya. Setelah 3 bulan berlalu, dagangan Abu Nawas terjual habis. Kemudian Abu Nawas mendatangi kembali warung makan langganannya. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah dagangannya laris?" tanya pemilik warung. "Alhamdulillah kawan, dagangan saya laku semuanya." "Oh iya kawan, saya pesan makanan seperti dulu, 1 porsi ayam dan 2 butir telur," ucap Abu Nawas. "Baik Abu Nawas, kami akan langsung menyajikannya." Setelah Abu Nawas selesai makan, ia pun berkata, "Saya minta total tagihannya. Jangan lupa ya, digabung dengan tagihan 3 bulan lalu." Si pemilik warung segera menghitung totalnya dan memberikan secari kertas. "Ini semua total tagihannya Abu Nawas, cukup 200 dirham saja," kata si pemilik warung. Abu Nawas langsung terkejut mendengar jumlah yang harus dibayarnya. "Apa? 200 dirham? Hanya untuk 2 porsi ayam dan 4 butir telur, kau bilang cukup 200 dirham? Kamu mau memerah saya ya?" tanya Abu Nawas emosi. "Sabar dulu Abu Nawas, jangan emosi begitu. Harga ini sudah cukup murah. Coba kau pikir, ayam yang kau makan sejak 3 bulan lalu, apabila setiap harinya dia bertelur, maka tentu akan menghasilkan ayam-ayam yang banyak. Bila dijual, totalnya bisa sampai ribuan dirham. Tapi saya memintamu hanya membayar cukup 200 dirham, kata si pemilik warung menjelaskan. "Ini tidak adil. Bagaimana kau bisa yakin satu ayam akan menghasilkan beberapa ayam? Ini hanya akal-akalanmu saja," ujar Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, si pemilik warung pun menjadi marah dan terjadilah perdebatan sengit antara mereka berdua. "Kita harus menyelesaikan masalah ini. Kita temui Tuan Hakim saja. Apakah kau keberatan?" tanya si pemilik warung. "Aku tidak takut. Ayo kita ke tempat Tuan Hakim," tantang Abu Nawas. Ketika keduanya pergi menemui Hakim, ternyata Tuan Hakim berpihak kepada si pemilik warung. Rupanya Tuan Hakim akan dijanjikan kiriman makanan lezat oleh si pemilik warung. Lalu Hakim bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah kalian berdua menyepakati harga sejak 3 bulan lalu?" "Tidak Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu mungkin saja dalam jangka waktu 3 bulan ayam yang kamu makan akan menghasilkan ratusan telur dan ayam," tutur Tuan Hakim.
Iya, itu mungkin saja. Tapi kalau ayamnya hidup, sedangkan ayam yang aku makan sudah mati dan dimasak, balas Abu Nawas. Namun pendapat Abu Nawas tidak dihiraukan oleh Tuan Hakim karena ia cenderung memihak kepada si pemilik warung. Saya minta kasus ini ditangguhkan sampai besok pagi karena waktu sudah menjelang sore, pinta Abu Nawas. Permintaan Abu Nawas pun dikabulkan oleh Tuan Hakim. Seharian Abu Nawas memikirkan cara supaya bisa memenangkan kasusnya. Namanya saja Abu Nawas, dia tidak akan pernah kehilangan akal cerdiknya. Akhirnya aku menemukan ide yang cemerlang, kata Abu Nawas dalam hati. Pada esok harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju rumah Tuan Hakim. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung sudah datang lebih awal. "Kenapa kau terlambat dan membiarkan kita menunggu?" tanya Tuan Hakim jengkel. "Maaf Tuan Hakim, tadi ada tamu kawan bisnis. Dia minta biji gandum untuk ditanami. Terpaksa aku harus merebusnya dulu. Setelah matang, baru aku berikan kepadanya untuk ditanam. Itulah yang membuatku datang terlambat," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Tuan Hakim dan pemilik warung menertawakan Abu Nawas. Lalu dengan nada mengejek, si pemilik warung berkata kepada Abu Nawas, "Luar biasa, saya baru dengar ada biji gandum yang sudah direbus, ditanam dan kemudian bisa tumbuh." Tuan Hakim dan si pemilik warung kembali tertawa terpingkal-pingkal. Setelah tawa mereka mereda, Abu Nawas pun berkata, "Itu memang aneh. Tapi kenapa kalian tidak tertawa ketika mendengar ada ayam yang sudah dimasak bisa bertelur dan berkembang biak, lalu dipatok dengan harga sebesar 200 dirham? Spontan Tuan Hakim dan pemilik warung terdiam. Tak sepatah kata pun yang terucap dari mulut mereka. "Kenapa kalian diam saja? Apa harus aku yang tertawa?" tanya Abu Nawas. Wajah mereka berdua mendadak langsung pucat. Setelah terdiam agak lama, Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan mereka. Akhirnya Abu Nawas berhasil lolos dari siasat licik si pemilik warung. Kisah selanjutnya. Akibat musim paceklik yang menimpa negeri Baghdad, banyak masyarakat yang kesulitan mencari nafkah, termasuk Abu Nawas sendiri. Sebenarnya ia bisa saja menerima tawaran Baginda Raja untuk menjadi pejabat istana. Dengan begitu, kehidupan ekonominya Abu Nawas tentu tidak akan kekurangan. Akan tetapi, ia sudah berjanji bahwa dirinya tidak akan mau menjadi pejabat. Ia lebih memilih menjadi masyarakat biasa. Alasan sederhananya adalah ia takut terlena oleh gelimang harta yang suatu saat nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ia pun kini hidup sederhana apa adanya. Dan karena sedang dilanda musim paceklik, Abu Nawas terpaksa harus menjual rumah satu-satunya, hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Abu Nawas menjual rumah pada saudagar kaya. Dalam akad jual beli tersebut, Abu Nawas meminta satu syarat. "Tuan, saya bersedia menjual rumah saya, tapi ada syaratnya." "Apa syaratnya Abu Nawas?" tanya saudagar kaya. "Saya hanya ingin setiap saat saya diperbolehkan mengunjungi paku yang menancap di ruang makan, karena itu adalah paku kesayangan saya," jawab Abu Nawas. "Oh, tentu saja boleh Abu Nawas," balas saudagar kaya. "Baiklah, kalau begitu, saya bersedia menjual rumahnya kepada Tuan," ujar Abu Nawas. Singkat cerita, rumah Abu Nawas kini ditempati oleh keluarga saudagar kaya. Beberapa hari kemudian, saat jam makan siang, Abu Nawas mendatangi rumahnya yang telah dijual. Ia masuk ke ruang makan hanya untuk melihat paku kesayangannya. Melihat kehadiran Abu Nawas, keluarga saudagar kaya yang sedang makan siang mengajaknya untuk ikut makan siang bersamanya. Abu Nawas dengan senang hati menerimanya. Hari berikutnya, saat jam makan siang,
Abu Nawas kembali datang dengan alasan yang sama, yaitu mengunjungi paku kesayangannya. Karena si saudagar kaya sedang makan siang, ia kembali mengajak Abu Nawas untuk makan siang bersama keluarganya. Lagi-lagi tawaran tersebut diterima Abu Nawas dengan sukacita. Dan ketika malam tiba, saatnya bagi keluarga saudagar untuk waktunya makan malam, Abu Nawas kembali datang dengan alasan ingin mengunjungi paku kesayangannya. Si saudagar yang sedang santap makan malam bersama keluarga kembali mengajak Abu Nawas untuk makan malam bersamanya. Abu Nawas dengan senang hati menerima ajakan tersebut. Karena seringnya Abu Nawas datang pada saatnya jam makan, membuat keluarga saudagar tersebut merasa jengkel. Tapi ia tak berani melarangnya, karena ia telah menerima syarat dari Abu Nawas saat perjanjian jual beli rumahnya. Akhirnya lama-kelamaan si saudagar tidak tahan dengan kelakuan Abu Nawas. Ia pun akhirnya mengembalikan rumah tersebut kepada Abu Nawas tanpa meminta ganti apa-apa. Kisah selanjutnya diceritakan, Baginda Raja telah mengangkat penasehat yang baru. Namun dengan keberadaannya di istana membuat Abu Nawas sulit sekali menemui Baginda Raja. Penasehat istana ini memang tidak suka dengan Abu Nawas, sehingga segala cara ia lakukan agar Abu Nawas menjauh dari Baginda Raja. Abu Nawas pun menangkap gelagat yang tidak beres dengan perilaku penasehat tersebut. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas kedatangan seorang tamu yang sedang ditimpa masalah. Tanah dan rumahnya telah dirampas oleh penasehat tersebut. Dan kini ia meminta keadilan agar tanah dan rumahnya bisa kembali. "Kenapa dia melakukan itu padamu?" tanya Abu Nawas. "Dia itu adalah tetanggaku, rumahku berdampingan dengan rumahnya. Namun ketika ia membangun kembali rumahnya lebih megah, dia merampas tanah dan rumahku hanya untuk memperluas bangunan rumahnya. Katanya ini demi kepentingan kerajaan," kata tamu tersebut memberitahu. Sesaat Abu Nawas merasa bingung. Ia tidak tahu bagaimana caranya agar bisa mengadukan hal ini kepada Baginda Raja. Sedangkan saat ini untuk menemuinya saja sangatlah sulit. Itu dikarenakan ulah daripada penasehat istana. Setelah lama berpikir, Abu Nawas menemukan jalan keluarnya. "Sebaiknya kamu pulang saja. Aku akan ke istana untuk membantu permasalahanmu," kata Abu Nawas kepada tamunya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dengan mengenakan jubah panjang dan membawa tongkat di tangannya. Melihat kehadiran Abu Nawas di depan gerbang istana, sang penasehat segera mencegahnya masuk. Akan tetapi timbul rasa penasaran, kenapa Abu Nawas berpenampilan tidak seperti biasanya. "Mau apa kau kemari dan kenapa berpakaian seperti itu?" tanya penasehat istana. "Aku adalah orang suci yang ingin menemui Paduka Raja," jawab Abu Nawas. "Apa? Orang suci? Maksudmu kau sekarang menjadi seorang nabi?" balas penasehat istana. "Sudah, beritahu saja rajamu bahwa orang suci ingin menghadap," kata Abu Nawas. Tiba-tiba terlintas di benak penasehat istana akan sebuah rencana jahat untuk memfitnah Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, kali ini kau boleh masuk," kata penasehat istana. Maka diantarlah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Sesampainya di hadapan Baginda Raja, sang penasehat langsung melancarkan rencana jahatnya. "Wahai Paduka yang mulia, Abu Nawas telah mengaku sebagai nabi. Dia mengatakan bahwa dia adalah orang suci," lapor penasehat istana. Spontan Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Apa benar begitu Abu Nawas? Kau jangan macam-macam. Aku bisa saja menjatuhimu hukuman mati karena berani mengaku sebagai nabi," bentak sang raja. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Yang pasti aku adalah orang suci Paduka," balas Abu Nawas dengan berlagak seperti seorang nabi.
Akan tetapi Baginda Raja menangkap ada maksud lain yang telah direncanakan oleh Abu Nawas. Ia tahu bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas semata-mata agar Abu Nawas bisa bertemu dengannya. Sementara itu, penasehat istana segera memanfaatkan situasi ini untuk mencari muka di hadapan Baginda Raja. Ia berpura-pura ikut emosi dengan pengakuan Abu Nawas sebagai seorang nabi. Niatnya, ia ingin memamerkan kepada Baginda Raja bahwa ia bisa dengan mudah menjebak Abu Nawas. Jadi benar kau seorang nabi. Kalau kau Nabi Ibrahim pasti punya mukjizat. Ketika dimasukkan ke dalam api, maka api akan menjadi dingin. Untuk membuktikannya, kami ingin membakarmu. Jika api tidak menyentuh kulitmu sedikit pun, maka kami akan beriman kepadamu, kata penasehat istana. Ah, itu terlalu mudah. Dan lagian orang yang membakar Nabi Ibrahim adalah orang yang tidak mempercayai Allah. Apakah kamu termasuk orang seperti itu? Tanya Abu Nawas. Tentu saja bukan. Aku mengimani Allah sebagai Tuhanku, jawab penasehat istana. Kalau begitu, janganlah berperilaku sepertinya, balas Abu Nawas. Lalu kamu siapa? Kamu Nabi Musa. Coba lemparkan tongkatmu. Kalau kau memang Nabi Musa, maka tongkatmu itu pasti akan berubah jadi ular, kata penasehat istana. Nabi Musa melakukan itu kepada orang-orang kafir. Apakah kamu termasuk sebagai orang kafir? Tanya Abu Nawas. Tidak, aku bukan orang kafir. Aku adalah orang yang mengimani Allah, jawab penasehat istana. Kalau begitu, jangan memintaku melakukan hal itu, balas Abu Nawas. Lalu siapa sebenarnya kamu? Kamu Nabi Isa. Yang aku ketahui, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Bisa kau tunjukkan mukjizatmu itu, kata penasehat istana. Baik, akan aku buktikan kepadamu, balas Abu Nawas. Oh, jadi kamu sekarang mengaku sebagai Nabi Isa. Ayo, buktikan kepada kami mukjizatmu itu, perintah penasehat istana. Tentu saja akan aku buktikan. Pertama-tama, aku akan memukulmu dengan tongkat ini. Kalau kau sudah mati, nanti dalam sekejap aku akan menghidupkanmu kembali, ucap Abu Nawas. Abu Nawas pun segera mengejar penasehat istana dengan membawa tongkat di tangannya. Tentu saja hal ini membuat penasehat istana ketakutan. Ia langsung berlari meninggalkan ruang istana. Melihat itu, Baginda Raja berusaha mencegah Abu Nawas. Berhenti Abu Nawas, berhenti. Sebenarnya apa maksud dari perbuatanmu ini? Kenapa pula kau mengaku sebagai seorang nabi? Tanya Baginda Raja. Siapa bilang aku mengaku sebagai nabi, Paduka? Itu kan hanya anggapan penasehat istana. Saya hanya mengaku sebagai orang suci. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Karena sebelum saya kemari, saya berwudu terlebih dahulu, jelas Abu Nawas. Terus apa maksudmu melakukan hal ini? Tanya Baginda Raja kembali. Bukankah beberapa minggu ini Paduka merasakan bahwa saya tidak pernah lagi ke istana? Itu dikarenakan ulah penasehat istana yang selalu mencegahku menemui Paduka. Dan dia juga telah berlaku zalim kepada tetangganya. Dia merampas tanah dan rumahnya demi untuk membuat rumahnya menjadi lebih luas dan megah, tutur Abu Nawas. Begitu mendengar laporan tersebut, Baginda Raja langsung mengecek kebenarannya. Dan ternyata semua yang dikatakan Abu Nawas memang benar adanya. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja segera memecat penasehatnya dan memasukkannya ke dalam penjara. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, suatu ketika Abu Nawas main ke rumah sahabatnya yang berada di kampung seberang. Sesampainya di sana, ia pun disambut hangat dan dipersilahkan duduk di ruang tamu. Setelah ngobrol panjang lebar, sahabatnya itu berkata, "Wahai Abu Nawas, kita makan di warung aja ya. Kebetulan ada warung yang baru buka.
penjualnya bukan orang sini, tapi makanannya enak-enak. Abu Nawas pun menerima ajakannya dan mereka berdua segera berangkat. Setibanya di warung tersebut, di depannya terpasang papan yang bertuliskan, siapa yang bisa menjawab 3 teka-teki boleh makan gratis. Tapi kalau tidak bisa menjawab, bayar 2 kali lipat. Abu Nawas yang merasa penasaran ingin mencoba tantangan tersebut. Namun keinginannya itu dicegah oleh sahabatnya. "Sudahlah Abu Nawas, jangan macam-macam. Aku hanya bawa uang pas-pasan. Nanti kalau kau tidak bisa menjawab, kita disuruh bayar 2 kali lipat," tutur sahabatnya. "Tenang saja, yang penting kita bisa makan gratis," balas Abu Nawas. Dan setelah mereka selesai makan, pemilik warung menghampirinya dan bertanya, "Mau bayar pakai teka-teki atau bayar dengan harga semestinya?" Abu Nawas menjawab, "Aku mau bayar pakai teka-teki." "Baiklah, tapi kalian tahu peraturannya kan?" tanya pemilik warung kembali. "Iya, saya sudah tahu," jawab Abu Nawas. Kemudian si pemilik warung memberikan teka-teki yang pertama. "Apa yang bisa terbang tanpa sayap dan bisa menari tanpa kaki?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Itu adalah bayangan." Kemudian pemilik warung melanjutkan teka-teki yang kedua. "Apa yang bisa menjadi lebih besar ketika dikurangi?" tanya pemilik warung. Abu Nawas tidak langsung menjawab, tetapi setelah beberapa saat berpikir, ia tersenyum dan menjawab, "Itu adalah lubang. Semakin kita menguranginya, semakin besar lubang itu," jawab Abu Nawas. Pemilik warung itu pun kagum dengan kecerdikannya. "Sekarang teka-teki yang terakhir. Bila kalian bisa menjawabnya, maka kalian tidak usah membayar makanannya. Tapi bila gagal, 2 teka-teki yang berhasil kalian jawab juga dianggap gagal," tutur si pemilik warung. Pertanyaan yang terakhir adalah, "Apa yang selalu datang tapi tidak pernah sampai?" tanya si pemilik warung. Awalnya Abu Nawas sempat kebingungan, tapi akhirnya ia menemukan jawabannya. Yang selalu datang tapi tidak pernah sampai itu adalah besok. Besok selalu datang, tetapi ketika besok itu tiba, sudah menjadi hari ini, jawab Abu Nawas. Si pemilik warung pun membenarkannya. Kemudian Abu Nawas dan sahabatnya dipersilahkan pergi tanpa membayar hidangan yang dimakannya. Kisah selanjutnya. Ketika Khalifah Harun al-Rasyid sedang dalam suatu perjalanan haji, ia berhenti beberapa hari di kota Kufah. Dan pada saat keberangkatannya dari kota Kufah, banyak orang berkumpul di pinggir kota untuk melihat iring-iringan Khalifah naik haji. Di antara mereka tampak Bahlul duduk di atas gundukan tanah yang juga menyaksikan rombongan kerajaan. Di mana di tempat itu anak-anak sedang menggoda Bahlul, mengejek dan melempar batu ke arahnya. Ketika Khalifah lewat di hadapannya, anak-anak tersebut berlarian. Akan tetapi Bahlul malah lantang memanggil-manggil Amirul Mukminin. "Hai Amirul Mukminin, hai Amirul Mukminin," teriak Bahlul. Mendengar seruan itu, Khalifah menaikkan tirai hewan kendaraannya lalu melihat keluar dan berkata, "Labbaik wahai Bahlul, apa yang kau inginkan?" tanya sang khalifah. "Wahai Amirul Mukminin, ada seseorang yang menceritakan kepadaku dari Qudomah radhiyallahu an bahwa ia melihat Rasulullah pergi berhaji di Mina mengendarai seekor unta dengan pelana sederhana di atas punggungnya, tanpa menghalau orang-orang atau menyingkirkannya di tepi jalan, dan tanpa berkata, 'Awas, menepilah, Rasulullah akan lewat.' Wahai Amirul Mukminin, akan lebih baik bagimu jika engkau juga berkendaraan dengan rendah hati, bukannya dengan keangkuhan." Mendengar perkataan tersebut, Harun al-Rasyid menangis sambil berkata,
nasihatilah aku lebih banyak wahai Bahlul, semoga Allah memberkahimu. Kemudian Bahlul membaca sebuah syair. Benar, engkau adalah seorang raja penguasa dunia. Semua orang tunduk dan patuh kepadamu. Sebagaimana esok engkau akan dibaringkan di kubur sebagai rumahmu. Dan dari segala arah orang-orang akan melempar debu ke tubuhmu, menutupimu. Mendengar syair yang menyayat hati, Khalifah pun menangis sejadi-jadinya. Wahai Bahlul, teruslah nasihati aku, kata Khalifah sesenggukan. Wahai Amirul Mukminin, jika Allah mengaruniakan kemakmuran dan kehidupan jasmani kepada seseorang, lalu ia menggunakan hartanya di jalan Allah dan melindungi kecantikannya dari dosa, maka namanya akan dicatat dalam daftar Allah sebagai golongan orang-orang yang soleh, tutur Bahlul menasehati. Wahai Bahlul, engkau telah menasehatiku dengan baik. Engkau patut mendapatkan hadiah, balas Khalifah. Kembalikanlah hadiah itu kepada mereka yang telah membayar pajak kepadamu. Aku tidak menginginkan hadiah apapun darimu, tukas Bahlul menolak. Kemudian Khalifah Harun al-Rasyid berkata, seandainya ia berhutang kepada orang lain, maka ia ingin membayarnya melalui Bahlul. Tapi seorang raja tak mungkin punya hutang kepada orang lain. Apalagi Khalifah Harun al-Rasyid adalah raja yang kaya raya. Ucapannya tersebut hanyalah siasat untuk memberikan uang kepada Bahlul. Dan Bahlul tahu betul maksud daripada sang Khalifah. Wahai Amirul Mukminin, bayarlah terlebih dahulu apa yang menjadi kewajibanmu kepada masyarakat, kemudian baru dipikirkan untuk orang lain, tutur Bahlul. Kalau demikian, dapatkah aku menetapkan tunjangan untukmu untuk memenuhi segala kebutuhanmu? Tanya sang Khalifah. Memangnya aku kurang apa sehingga engkau akan memenuhi kebutuhanku? Kita berdua adalah hamba Allah. Aneh sekali jika Allah memenuhi segala kebutuhanmu, tetapi tidak memenuhi kebutuhanku, jawab Bahlul menolaknya. Kemudian Khalifah Harun al-Rasyid melepas semua atribut kerajaan beserta fasilitasnya. Ia melanjutkan perjalanan dengan menaiki kuda seperti halnya rakyat biasa. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, di sebuah daerah, Khalifah kembali berjumpa dengan seseorang yang dianggap gila. Dia adalah Sa'adun. Begitu rombongan Khalifah lewat di hadapannya, Sa'adun mendendangkan sebuah syair. Walaupun engkau sebagai raja penguasa dunia, engkau tidak akan dapat lari dari kematian untuk para musuhmu. Walaupun hari ini wajahmu tersenyum, besok engkau pasti akan bersedih. Mendengar syair tersebut, hati Khalifah seketika terguncang. Ia menangis berderai air mata hingga jatuh pingsan. Sampai-sampai ia tidak dapat menunaikan 3 sholat fardu tepat pada waktunya. Khalifah Harun al-Rasyid mempunyai cincin yang setempelnya bertuliskan segala kekuasaan dan kebesarannya hanya milik Allah. Hal ini, kata Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, menunjukkan pandangannya terhadap keagungan dari kekuasaan Allah yang tiada batas. Kisah selanjutnya. Suatu ketika ada seorang ahli yoga mengajak seorang pendeta bersekongkol akan menggoyahkan iman Abu Nawas. Setelah mereka bersepakat, mereka berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di rumah Abu Nawas, mereka melihat Abu Nawas sedang melakukan sholat duha. Setelah dipersilahkan masuk oleh istri Abu Nawas, mereka masuk dan menunggu Abu Nawas sambil berbincang-bincang santai. Sesudah melakukan sholat, Abu Nawas menyambut mereka. Abu Nawas dan para tamunya berbincang-bincang sejenak. Kedatangan kami ke sini sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami, ajak ahli yoga. Wah, dengan senang hati. Kapan waktunya? Tanya Abu Nawas polos.
"Besok pagi," kata si pendeta. "Baiklah, kalau begitu kita bertemu besok pagi," kata Abu Nawas menyanggupi. Keesokan harinya mereka berangkat bersama. Abu Nawas mengenakan jubah seorang sufi. Ahli yoga dan pendeta memakai seragam keagamaan mereka masing-masing. Karena tidak membawa bekal, di tengah-tengah perjalanan mereka merasa lapar. "Hai Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma untuk membeli makanan bagi kami bertiga? Karena kami akan mengadakan kebaktian," kata si pendeta. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari satu desa ke desa lain. Setelah derma terkumpul, Abu Nawas langsung membelikan makanan yang cukup untuk 3 porsi orang. Akhirnya Abu Nawas kembali ke pendeta dan ahli yoga dengan membawa makanan. Karena sudah tak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas berkata, "Mari segera kita bagi makanan ini sekarang juga." "Jangan sekarang, kami sedang berpuasa," kata ahli yoga. "Tetapi aku hanya menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian terserah kalian mau dimakan kapan saja," pinta Abu Nawas. "Aku tidak setuju, kita harus selalu bersama dalam berbuat apapun," kata si pendeta. "Betul, aku pun tidak setuju, karena waktu makanku besok pagi, bukan sekarang. Besok pagi aku baru akan berbuka," kata ahli yoga. "Bukankah aku yang engkau suruh untuk mencari derma, dan derma itu sekarang telah kutukar dengan makanan ini? Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri, itu tidak masuk akal," kata Abu Nawas mulai merasa jengkel. Saat pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagiannya, kali ini Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah. Akan tetapi Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikitpun kejengkelan dan kemarahannya. "Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian saja?" kata pendeta kepada Abu Nawas. "Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka ia akan mendapatkan bagian yang terbanyak. Yang kedua lebih sedikit, dan yang terburuk akan mendapatkan paling sedikit." Pendeta itu menjelaskan kepada Abu Nawas. Abu Nawas setuju, ia tidak memberikan komentar apa-apa. Tak terasa hari sudah semakin malam. Pendeta dan ahli yoga mengantuk dan tidur. Abu Nawas saat itu tidak bisa tidur, ia hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kalau kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan itu. Tanpa berpikir 2 kali, Abu Nawas langsung memakan habis makanan itu, hingga tidak tersisa sedikit pun. Setelah merasa kenyang, Abu Nawas baru bisa tidur. Di pagi harinya mereka bangun secara bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri bercerita, "Tadi malam aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan surga. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini." Pendeta mengatakan bahwa mimpi ahli yoga benar-benar menakjubkan. Lalu giliran pendeta menceritakan mimpinya semalam. "Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu, dan ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam di mana pendiri agamaku masih hidup. Aku bertemu dengan beliau dan yang paling membahagiakan adalah aku diberkatinya." Ahli yoga juga memuji-muji kehebatan mimpi pendeta. Namun Abu Nawas hanya diam. Ia tampaknya memang tidak tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga menceritakan mimpinya, pendeta dan ahli yoga mulai tidak sabar untuk menanyakan mimpi Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun bercerita, "Kalian tentu tahu siapa Nabi Daud alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau bertanya, apakah aku berpuasa atau tidak. Aku katakan, aku berpuasa karena aku memang tidak makan sejak dini hari. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan makanan itu.
Jelas Abu Nawas tanpa ada perasaan bersalah sedikit pun. Sambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat perut pendeta dan ahli yoga itu, mereka hanya bisa saling berpandangan satu sama lain. Dengan demikian, kejengkelan Abu Nawas terobati. Mereka sadar bahwa tidak ada gunanya mempermainkan seorang Abu Nawas yang ada hanya akan mendapatkan celaka saja. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.